Halo guys, come back to my channel. Oke, jadi udah lama sih kita nggak buat konten karena memang lagi sibuk. Kemarin tuh setelah udah deket sama si Dona, kita buat coba untuk serius. Jadi nantilah kita bahas itu ya. Jadi kita udah nikah, kita udah semualah gitu kan. Jadi aku pun ada kesibukan kerja juga. Jadi hari ini nggak tahu sih, pengen buat konten aja gitu tentang, ada juga sih kemarin tuh beberapa yang nanya pernah jadi model gitu, pernah gitu. Jadi itu awalnya mula ikut modeling di Medan atau Sumatera Utara itu waktu SMP. Itu ditawarin sama mama gitu, ikut di Sophie Martin itu. Jadi kan tetangga rumah itu ada, dia manajer Sophie Martin. Jadi orang-orang Sophie Martin ini mencari model untuk dijadikan katalog di Sophie Martin itu. Dan di situ ada yang megang juga agensi, itu agensi di Medan ini mungkin terkenal juga lah, namanya Andika Production. Jadi mungkin ini video ini ada beberapa nama yang aku sebutkan, dan mungkin ada juga yang enggak aku sebutkan gitu kan. Jadi awal itu SMP ditawarin untuk main di salah satu mall, itu dari Sophie Martin tadi ya. SMP, tahu ya umur berapa tuh, kelas 2 SMP kalau nggak salah. Itu di salah satu mall di Medan, Jalan Kapten Muslim di Millennium Plaza, itu lantai 3. Itu pertama-tama banget aku kenal dunia modeling. Aku nggak tahu gimana cara jalannya. Terus aku tuh nggak ngerti gimana nanti apa gitu. Oke, kita mulai dari orang tua, mulai dari persiapan kita dulu. Persiapan dari awal gimana masuk, sempat juga sih tanya-tanya. Tiba lagi sampai di hari H, aku main. Tapi sebelum aku main itu aku ngelihat beberapa orang dari teman ataupun senior yang nggak kenal juga sih. Aku merhatikan jalan mereka. Jadi tiba saatnya nomor aku dipanggil. Kalau di modeling itu kan ada namanya push gitu kan. Push itu berhenti di titik yang udah ditentukan gitu. Jadi aku belum ngerti juga itu tentang itu semua gitu. Jadi aku masih taunya mereka berhenti di situ, jalan di mana mereka disuruh berhenti, terus habis itu jalan lagi, habis itu berhenti lagi, jalan lagi. Aku ngeliatin itu aja gitu. Dan aku tuh ngasal aja sih gitu. Karena memang baru pertama kalinya. Habis itu masuklah nomor peserta yang dipanggil, itu nomor peserta aku. Aku jalan dengan, ya kita bilang dengan ilmu yang awam lah gitu kan. Di situ kalau dibilang nervous pastilah, karena pertama kali ditonton banyak orang gitu kan, jalan. Dan di situ aku udah berharap bahwasannya udahlah, gak akan mungkin lah ini bisa menang gitu kan. Aku juga nggak ngerti dunia modeling ini seperti apa. Sampai akhirnya tiba di pengumuman, aku masuk kategori harapan 3. Dan situ kalau jadi kategori pemenang itu adalah the best catwalk, baru pemilihan juri, baru harapan 3, harapan 2, harapan 1, baru juara 3, juara 2, juara 1. Dan aku masuk di harapan 3. Di situ langsung manajemen yang mengadakan acara itu untuk ngajak kerjasama, itu aku bergabung di manajemennya. Jadi setelah ditanya-tanya
ini udah selesai ya, tapi masih di tempat di situ gitu kan. Itu kemarin tuh harganya sih agak mahal sih, dan orang tua situ nggak sanggup juga gitu, karena kan posisi aku juga masih sekolah gitu kan. Apa mungkin bisa untuk ini modeling, ini sekolah gitu, apa mungkin bisa jalan sama gitu kan. Jadi dan satu sisi aku cuma pikir udahlah gitu, mungkin ini rezeki gitu. Jadi banyak orang yang ganteng, banyak orang yang kaya, tapi belum tentu banyak orang yang beruntung. Nah, dalam salah satunya itu mungkin aku adalah termasuk dalam orang yang beruntung itu gitu. Jadi nggak mungkin lah aku bisa berpikiran udahlah gitu kan. Orang tua juga di situ posisinya mau biayain adik aku gitu kan. Next, lepas dari itu tuh piala aku pertama kali aku berhenti dari modeling. Itu kalau nggak salah pokoknya SMP lah, lupa sih tahun berapa. Abis itu aku kenal, karena dunia ini sempit ya gitu, apalagi masih di kota Medan aja. Jadi aku kenal sama teman, dikenalin dia itu adalah mantan manajemen gitu. Ini udah tamat sekolah gitu kan. Itu namanya Sandy. Halo Sandy. Jadi aku kenal sama Sandy, baru dia nawarin sama aku, Ki, mau masuk model nggak gitu. Tapi pada saat itu aku belum bilang aku pernah ikut model gitu, enggak lah gitu, karena aku cuma berpikiran aduh gimana ya gitu. Modeling ini apa mungkin ada income-nya gitu, apa mungkin ada uang masuknya gitu, ibaratnya apa mungkin ada penghasilannya gitu. Next, abis itu aku berpikir enggak lah gitu, karena aku dikenali sama teman aku, jadi kami dekat gitu. Abis itu bolak-balik asal kita nongkrong bareng, dia bilang mau ikut model nggak, mau ikut model nggak. Nah seperti itulah. Jadi aku cuma bilang kalau kita mau berteman aja, kita berteman aja. Aku belum mau ikut modeling gitu, karena aku masih fokus kemarin tuh kerja gitu, masih mau mikiran untuk cari duit lah gitu. Nextnya abis itu di tahun 2000 aku karena sibuk kerja, baru seingat aku itu udah masuk sekolah ya gitu. Jadi prosesnya dari aku SMP, SMA, habis itu aku tamat sekolah langsung kerja, masih berteman sama Sandi itu gitu kan. Aku tamat sekolah, aku kenal sama dia. Habis itu di tahun 2012 Sandy ngundang aku untuk melihat anak-anak modelnya. Nah disitulah aku kenal sama sebetulnya aku pengen juga sih taunya gimana modeling gitu kan. Abis itu aku masuk jadi Sandy itu punya rumah, jadi ceritanya itu rumahnya itu kecil banget. Disitulah tempat kami untuk belajar catwalk. Tapi awalnya aku masih ngeliat aja sih gitu. Di situ ada beberapa yang kenal sampai sekarang, masih ada beberapa yang masih modal, ada yang enggak gitu. Jadi di situ aku banyak kenal teman. Aku dengar kebetulan Sandy ini mau buka manajemen lagi, jadi dia buka program model lagi. Tapi posisinya kemarin tuh beberapa anaknya ini nggak pernah menang gitu kan, nggak pernah menang dalam model gitu. Jadi karena aku berpikiran coba lagi nggak ya gitu, dan banyak rayuan dari teman-teman gitu, coba lagi nggak ya, ya udah aku mulai coba gitu. Dan situ aku membagi waktu aku dari modeling kerja, jadi pulang kerja aku langsung modeling gitu. Next, perform pertama kali lagi aku itu di hotel Ring Road Saka. Hotelnya masih ada sih sekarang. Aku cuman bilang sama Sandy ini kalau misalnya aku kalah, aku berhenti jadi modeling, karena mungkin ini bukan basic aku.
next. Dan rupanya keberuntungan itu datang lagi guys. Keberuntungan itu datang lagi dan aku menang lagi dan itu aku masuk juara 2. Dan teman aku satu manajemen Mas Sandi itu masuk ke harapan 3. Di situ apa ya? Aku cuma berpikir keberuntungan aja sih gitu. Ini keberuntungan terus menerus gitu kan. Habis itu kami mulai untuk bermain modeling lagi. Dan jadi sistemnya itu di modeling itu dia ada pemula, ada umum, ada profesional gitu. Jadi kan setiap tahapan itu berbeda-beda gitu. Setelah kamu menang ini 3 kali, kamu masuk ke umum. Setelah kamu menang ini terus-menerus di umum, kamu harus ke profesional. Dan profesional itu adalah orang-orang yang kalau menurut aku sih the best. Kalau dibilang ganteng ya ganteng gitu kan, kalau dibilang tinggi ya tinggi, putih, perfect lah gitu kan. Di situ dari tahun 2012 itu aku udah apa ya, udah jadi modal. Ini adalah salah satu pekerjaan sampingan aku gitu. Dan ketika menang itu memang ada duitnya gitu kan, jadi aku berpikiran ini adalah income berarti gitu. Next, abis itu aku ikut terus tiba di profesional. Dan di profesional itu banyak banget aku banyak belajar tentang acting, tentang sikap, fashion, dan apalagi attitude. Terutama adalah orang public figure itu adalah attitude yang gila gitu. Jadi next, di situ aku ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah, ada nggak masuk juara gitu, adalah gitu. Tiba-tiba manajemen kami ini bubar. Dan aku lupa bilang juga, jadi dulu manajemen ini dibentuk, ada namanya si Ricky itu adalah orang yang income ke modeling ini gitu. Ibaratnya dia donatur di modeling ini gitu. Jadi awalnya dulu yang SMP itu ditawarin modeling tapi harus bayar sekian juta. Tapi di sini aku masuk di manajemen teman aku itu tidak bayar sama sekali. Habis itu oke lah gitu. Bubar. Kita mulai vakum 2 bulan. Habis itu karena kita udah, jadi sistemnya guys, modeling itu kalau misalnya kita udah nampil apa segala macam, jadi juri itu lebih respect gitulah, jadi lebih tahu lah gitu kan, mana yang profesional mana enggak. Baru bubar, si Ricky bentuk manajemen lagi. Jadi kami cuma 3 laki-laki di situ, satu lagi perempuan ini juga kerja, jadi dia vakum. Itu namanya Dodi, Ricky, Rehan, sama aku gitu. Jadi si Rehan berhenti jadi modeling karena dia fokus untuk kerja aja katanya. Dia tinggal aku sama Dodi. Dan Dodi ini tiba-tiba udah ditarik sama manajemen lain. Jadi tinggal aku. Habis itu Ricky bingung gitu kan. Ki gimana nih? Kita buat manajemen lagi, kita kembangkan. Tapi si Ricky ini kan dia nggak tahu sistem manajemen itu gimana, tapi dia tahu gimana ngolah manajemen. Jadi sistem manajemen yang aku maksud itu adalah catwalknya, gimana segala macam lah. Dan aku itu dulu waktu di manajemen si Sandy itu selalu jadi the best catwalk gitu. Alhamdulillah, itulah salah satu orang yang beruntung gitu. Jadi selalu jadi the best catwalk. Dan aku sampai jadi dulu waktu kami buka manajemen sama si Ricky itu, aku jadi guru catwalk di manajemen kami gitu. Oke, next kami berjalan sama si Ricky kurang lebih 1 tahun buka manajemen baru. Dan di situ
perubahan terjadi setelah ada apa ya, mulai kebosanan, kita udah menang, kita mau gini-gini aja apa gimana gitu. Jadi kami dulu berteman itu ada Fani, ada si Ricky, Sari, sama aku gitu. Jadi mereka bertiga inilah yang selalu Newport gitu. Jadi habis itu si Ricky bilang bahwasannya jangan gini-gini aja men gitu kan. Jadi setelah lu udah ada nama di Medan ini, paling tidak harus harus go lah ke Jakarta gitu, mencoba jadi artis lah, ngadu nasib gitu. Tapi ya itu bukan suatu proses yang mudah kalau menurut aku. Jadi tibalah saatnya hari terakhir kali aku jadi modeling itu, aku memutuskan untuk berangkat ke Jakarta dan sambil ngumpulin duit juga gitu. Jadi langsung ya itulah gitu kan. Nanti kalau mau cerita bagaimana kelanjutan di Jakarta, kalian bisa komen, kita lanjut atau enggak gitu kan. Jadi session ini aku cerita tentang gimana pertamanya aku itu masuk modeling. Jadi kalau misalnya aku nanti di session selanjutnya aku gimana di Jakarta, proses aku di Jakarta gimana bisa jadi main film, itu nanti gitu, next. Jadi pembelajaran aku ini jangan mudah, kalau menurut aku sih jangan mudah minder atau apa sih namanya, apa ya, nggak pede gitu. Jangan mudah nggak pede. Ya syukurnya kalau misalnya orang selalu ngeliat aku pertama kali itu, pasti orang berpikiran aku itu orangnya yang sombong, pede, apa segala macam. Dan padahal aku itu orangnya yang sangat-sangat minder gitu. Jadi dari nggak kepedean aku itu, aku selalu disokong sama teman-teman aku gitu, pasti bisa gitu. Awalnya yang aku berpikiran, nggak mungkin lah modeling, aku bisa jadi modeling di kota Medan ini gitu, apalagi sampai gimana gitu. Ya dan nyatanya bisa gitu. Ya itulah, jadi thanks juga lah. Oh, dan satu lagi juga, aku pas di acara manajemen, aku sempat dikenali sama Bang Benny Mam. Hai Bang Benny Mam. Benny Mam ini adalah salah satu manajemen artis. Dia megang di Medan sama di Jakarta juga gitu kan. Jadi Benny Mam ini dia adalah manajemen yang dulunya megang Rizky Bilar, Tengku Tezi, dan masih banyak lagi artis-artis lainnya. Masih banyak sih artis lainnya. Jadi waktu di manajemen, waktu acara modeling, dia ngelihat performance aku bagus, dia nawarin gitu. Bang Benny nawarin, dia mau jadi artis nggak? Tapi timbul lagi ketidakpedean aku, nggak mungkin lah bisa jadi artis gitu. Dia nunjukin anak-anak dia yang udah sukses di dunia entertain di Jakarta. Cuman banyak pertimbangannya, itu yang buat aku tuh berpikir lagi gitu. Kenapa makanya aku memutuskan untuk berangkat meniti karir sendiri dibandingkan ditolong sama Bang Ben. Maksudnya bukan nolak untuk tidak ditolong sama Bang Benny manajemen gitu, ataupun online manajemen, bukan. Tapi
kemarin tuh banyak pertimbangannya. Mungkin Bang Benny tuh lagi sibuk dengan ngurus anak-anak manajemen dia yang udah mau naik gitu. Dan jadi kan sistem manajemen itu dia harus naikkan satu. Jadi aku takutnya memakan waktu aku yang lama. Jadi aku lebih bagus memutuskan untuk lanjut sendiri dibandingkan melalui Bang Ben. Tapi nggak sampai di situ juga, Bang Benny juga selalu support dan selalu ngasih motivasi juga gitu, selalu nge-backup lah. Dan di Jakarta juga dia selalu nge-backup. Jadi oke lah, gitu aja video hari ini. Mungkin nggak bermakna sih, tapi aku cuma ngajarin bahwasanya sama kalian itu gali lebih dalam lagi apa yang sebenarnya dalam diri kalian itu yang berpotensi, guys, gitu kan. Jadi jangan mentok sama satu tujuan aja gitu. Aku pun sih awalnya aku nggak pede, aku nggak yakin bahwasannya aku bisa sampai seperti yang kemarin gitu. Tapi ya nyatanya bisa gitu. Ya positive thinking aja, positive thinking. Dan jangan lupa di balik kesuksesan kalian itu ada orang-orang yang di belakang kalian tuh selalu mendukung kalian gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau lanjut video part 2 yang waktu aku ke Jakarta, nanti kalian komen aja kita lanjut atau enggak, bagaimana perjuangan aku di Jakarta. Oke, guys. Jadi sampai situ aja video kita, dan thank you udah ngebangun channel ini. Kak, kenapa nggak sama istrinya? Dia lagi, karena ini kan lagi ceritanya tentang apa ya, tentang akunya gitu. Nanti kalau misalnya video selanjutnya mungkin ada bareng istri. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, karena memang berkat kalian channel ini bisa terbangun. Dan terima kasih untuk supportnya selama ini buat teman-teman, sahabat, dan teman-teman subscriber juga. Thank you. Jangan lupa follow Instagram kita juga. Bye. Thank you.